Baiklah, selamat pagi. Di sini saya Elisa Kristina Simanjuntak, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan NIM P0512032 1013. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil responsi dengan penyakit PPOK atau penyakit paru obstruksi kronis. Baiklah, yang pertama itu ada definisi dari PPOK. Penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK merupakan penyakit paru bersifat kronik dan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sesak napas bagi penderita karena ditandai oleh hambatan aliran udara yang bersifat progresif dan berhubungan dengan respon inflamasi paru terhadap partikel atau gas yang beracun atau berbahaya. Rumampuk dan Talib 2020. Kemudian ada etiologi. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK antara lain yang pertama itu ada faktor eksternal. Pada faktor eksternal terdapat polusi udara, asap rokok, kemudian indoor air pollution atau polusi di dalam ruangan. Yang kedua ada faktor internal. Di antaranya itu asap rokok atau zat kimia berbahaya yang masuk ke saluran pernapasan, kemudian menyebabkan peradangan pada paru. Kemudian ada reaksi antigen dan antibodi. Kemudian emosional, takut, cemas, dan tegang. Kemudian lagi ada aktivitas yang berlebihan. Juga dapat menjadi faktor pencetus. Kemudian umur, semakin tua semakin berisiko. Kemudian keletihan, kelelahan. Selanjutnya itu ada klasifikasi. Penyakit yang termasuk dalam kelompok penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada bronkitis kronik. Bronkitis kronik merupakan gangguan klinis yang ditandai dengan pembentukan mukus yang berlebihan dalam bronkus dan termanifestasikan dalam bentuk batuk kronis dan pembentukan sputum selama 3 bulan dalam setahun, paling sedikit 2 tahun berturut-turut. Brunner dan Sudar 2015. Yang kedua, ada emfisema paru. Perubahan anatomis parenkim paru yang ditandai pelebaran dinding alveolus, ductus alveolaris dan destruksi alveolar. Brunner dan Sudar 2016. Kemudian yang ketiga ada asma bronkial, suatu penyakit yang ditandai dengan tanggap reaksi yang meningkat dari trakea dan bronkus terhadap berbagai macam rangsangan, dengan manifestasi berupa kesukaran bernapas yang disebabkan oleh penyempitan yang menyeluruh dari seluruh napas. Brunner dan Sudar 2015. Kemudian selanjutnya itu patofisiologi dari PPOK. PPOK dicirikan dengan adanya hambatan aliran udara kronis yang tidak sepenuhnya reversibel, serta adanya respon inflamasi yang tidak normal di paru. Perubahan patologis pada paru pasien PPOK ditemukan pada saluran udara proksimal dan perifer, parenkim paru dan pembuluh darah pernapasan. Pada pasien PPOK, respon perlindungan normal terhadap zat asing yang masuk ke dalam paru mengalami aplikasi dan menyebabkan kerusakan jaringan. Secara umum, perubahan inflamatif dan struktural yang terjadi meningkat seiring dengan pemburukannya kondisi penyakit dan bersifat persisten. Bahkan setelah pasien berhenti terpapar zat asing, beberapa mekanisme yang terlibat dalam pemburukan respon inflamasi pada pasien PPOK, diantaranya itu respon imun bawaan dan respon imun adaptif, sel dan mediator inflamasi, ketidakseimbangan protease dan antiprotease, serta stres oksidatif. Selanjutnya, mekanisme tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Selanjutnya, manifestasi klinis. Menurut Roshid et al. 2020, tanda dan gejala PPOK antara lain, yang pertama itu sesak napas, yang kedua batuk dengan produksi sputum, ketiga dada terasa berat, keempat wheezing, kelima tampak lelah, 6 penurunan berat badan, ketujuh anoreksia. Selanjutnya itu pemeriksaan penunjang. Adapun pemeriksaan penunjang pada pasien PPOK yang diperlukan adalah yang pertama itu pemeriksaan radiologi, kedua pemeriksaan faal paru, ketiga analisis gas darah, 4 pemeriksaan EKG, 5 kultur sputum untuk mengetahui patogen penyebab infeksi, 6 laboratorium darah lengkap. Selanjutnya itu penata laksanaan. Prinsip penata laksanaan PPOK diantaranya adalah sebagai berikut.
Yang pertama itu berhenti merokok, kemudian mengatasi bronkospasme dengan obat-obatan bronkodilator, kemudian pengobatan simptomatik, lihat tanda dan gejala yang muncul, kemudian penanganan terhadap komplikasi-komplikasi yang timbul, kemudian pemberian oksigen bagi yang memerlukan O2 harus diberikan dengan aliran lambat 1-3 liter per menit. Kemudian itu mengatur posisi dan pola pernapasan untuk mengurangi jumlah udara yang terperangkap. Kemudian itu memberi pengajaran tentang teknik-teknik relaksasi dan cara-cara untuk menyimpan energi. Selanjutnya, konsep dasar asuhan keperawatan. Yang pertama itu pengkajian. Pada pengkajian didapatkan identitas pasien, kemudian identitas penanggung jawab pasien, kemudian riwayat kesehatan, genogram, tingkat aktivitas sehari-hari pasien, kemudian pola makan dan metabolik pasien, kemudian pemeriksaan fisik head to toe. Pemeriksaan fisik head to toe itu secara umum dari kepala sampai ujung kaki, tapi yang paling difokuskan pada pemeriksaan pasien PPOK itu adalah pemeriksaan torak paru. Kemudian diagnosa keperawatan yang saya angkat, yang pertama itu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Gejala dan tanda mayor, subjektif dyspnea, objektif PCO2 meningkat atau menurun, PO2 menurun, takikardia, bunyi napas tambahan. Kemudian gejala dan tanda minor, subjektif pusing, penglihatan kabur, objektif sianosis, gelisah, napas cuping hidung dan pola nafas abnormal. Kemudian diagnosa yang kedua, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas. Gejala dan tanda mayornya, subjektif tidak ada, objektif batuk tidak efektif, kemudian tidak mampu batuk, sputum berlebihan, mengi, wheezing dan atau rongki kering, mekonium di jalan napas. Kemudian itu gejala dan tanda minornya, subjektif dyspnea, sulit berbicara, artopenia. Objektif gelisah, sianosis, bunyi napas menurun, frekuensi napas berubah, pola napas berubah. Kemudian diagnosa yang ketiga yang saya ambil, pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. Gejala dan tanda mayor, subjektif dyspnea, objektif penggunaan obat bantu pernapasan, pola napas abnormal. Gejala dan tanda minor, subjektif artopenia, objektif pernapasan pusat lift, pernapasan cuping hidung, diameter toraks anterior posterior meningkat, kemudian ventilasi semenit menurun, kemudian kapasitas vital menurun, tekanan ekspirasi menurun, dan tekanan inspirasi menurun, eksklusi dada berubah. Selanjutnya, yang pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Didapatkan SLKI-nya itu pertukaran gas, kemudian intervensi psikinya, pemantauan respirasi. Kemudian diagnosa yang kedua, bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas. SLKI-nya bersihan jalan napas, kemudian intervensi psiki, latihan batuk efektif. Yang ketiga itu diagnosanya pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas. SLKI-nya pola napas, intervensi psiki, manajemen jalan napas. Baiklah, itulah tadi hasil responsi tentang penyakit PPOK dari saya. Sekian, terima kasih.